Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim RVC kita yang luar biasa. Dan tentu saja juga kalau ini ada karena ada koordinatornya yang luar biasa. Dan tentu saja nggak lupa ya, kita kasih tepuk tangan untuk semua yang melayani dari ASER. Dan ada pelayanan yang nggak kelihatan, itu pelayanan yang di belakang. Nah, tepuk tangan yang paling meriah. Saya akan memulai dengan sebuah cerita bahwa suatu saat ada seorang yang menelpon kawannya. Nampaknya dia ini sumpek sekali. Dia berkata, yuk pulang kantor nanti saya mau ngobrol, kita ngafe dulu. Nah, zaman sekarang kan banyak yang seneng ngafe. Kita ngafe dulu. Dan setelah janjian mereka ketemu di kafe. Katakanlah antara, saya kasih contoh aja antara Anton dan Sony. Ya, ini kebetulan ada Pak Sony, jadi aman karena sahabat saya. Si Anton ini kemudian berkata demikian. Bro, saya itu jengkel sekali dengan pimpinan di kantorku. Siapa di sini yang pernah jengkel dengan pimpinan di kantor? Angkat tangannya. Nah, tahu nggak? Kalau kita ada di bawah pimpinan kantor kita itu semua nggak kebetulan. Karena Tuhan yang atur. Jadi jangan ngeluh. Tuhan ada orang galak kok jadi pimpinan. Segalak-galaknya dia, pasti dia lebih expert dari kita. Karena kalau enggak, kita yang akan diangkat jadi pimpinan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Nah, kemudian si Anton mulai curhat. Pimpinanku ini nggak ngerti banget. Sedikit-sedikit aku. Ya. Little me. Salary no up. Nah, nampaknya memang yang namanya Sony ini sangat bijaksana sekali. Ya. Terus, nah kan gitu. Padahal ya setiap hari itu aku lihat bahwa banyak orang lain yang nggak kerja. Mereka lebih santai. Tapi rasanya pimpinanku ini benar-benar memanfaatkan aku. Dan jawabannya itu luar biasa banget. Bro, mengucap syukur. Kalau engkau dimanfaatkan oleh pimpinanmu. Sebab memang engkau bermanfaat. Halo? Jadi kalau ada orang yang nggak pernah dimintain tolong. Jangan bersuka cita. Sebab mungkin Anda nggak bermanfaat. Nah, tema bulan ini adalah fruitful life. Kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang bermanfaat. Dunia tidak akan berubah dan kita tidak bisa mengubah dunia hanya karena kita ikut ibadah. Jadi hanya karena kita ikut ibadah kita nggak bisa merubah dunia. Kita bisa merubah dunia jika kita berbuah dan bermanfaat buat orang di luar sana. Yang setuju berikan tepuk tangan. Dalam sebuah seminar perdamaian dunia di India, nah salah satu pembicaranya adalah Mother Teresa. Kemudian ketika Mother Teresa ini bagian sesinya, dia hanya bicara singkat banget. Apa kira-kira yang dibicarakan, yang disampaikan Mother Teresa? Dia bilang begini, kalau mau mengubah dunia supaya dunia penuh damai, jangan duduk di tempat ini. Pulanglah, berdamailah dengan keluargamu. Berdamailah mulai dari orang yang terdekat dengan engkau. Siapa yang terdekat? Pasangan hidup kita. Orang yang serumah kita. Anak-anak kita. Kalau kita belum keluarga, ya kakak adik kita. Orang tua kita. Kalau kita tinggal di pondok mertua indah, ya mertua kita. Itu orang yang terdekat. Kalau keluarga damai, akan tercipta desa yang damai.
Kalau desa damai, akan tercipta kecamatan yang damai. Kalau kecamatan damai, akan tercipta kota yang damai. Kalau kota yang damai, akan tercipta negara yang damai. Kalau negaranya damai, dunia pasti damai. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi perdamaian itu dimulai dari rumah kita. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap tidak mengenal musim. Nah, hari ini saya melihat semua sukacita sebab musim tanggal muda, betul? Nah, tapi saya percaya bahwa kalau jemaat Kuta ini bersukacita bukan karena tanggal muda. Karena tahu bahwa Tuhan itu baik. Ya, setuju berikan tepuk tangan. Jadi tanggal muda sukacita, tanggal tua tetap sukacita. Karena Tuhan baik. Ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi begini, kalau kita itu berdoa kepada Tuhan, kok belum mendapat jawaban, mungkin karena hidup kita belum berbuah. Mungkin loh. Ini baru hanya salah satu sebab. Jadi bukan itu sebabnya, banyak sebabnya. Dalam perjalanan Tuhan Yesus meninggalkan Betania. Dalam perjalanannya, Tuhan Yesus merasa lapar. Kalau tahu ayatnya ditampilkan. Tuhan Yesus merasa lapar dan kemudian Tuhan Yesus melihat pohon ara yang rimbun banget. Yang subur banget. Ada di pinggir jalan. Kalau lapar kepingin apa? Kepingin makan. Ya, bukan kepingin nyanyi. Lapar, kemudian apa Tuhan Yesus melihat dan mencari buah ara di pohon itu. Satu persatu daunnya dibuka, karena daunnya lebat banget. Tetapi ternyata enggak ditemukan apa-apa selain daun saja. Daun rimbun pada pohon ara ini seumpama tentang penampilan seseorang yang memikat. Wah, sangat memikat banget. Ya mungkin outfitnya bagus, keren. Kalau bawa tas begini saudara, karena mahal. Ya, hijau banget daunnya. Tapi saya nggak ada buah nih. Itu katanya orang di sini kan, saya nggak ada buah nih. Nah Tuhan kan gemes. Akhirnya apa? Pohon itu dikutuk dan kering. Nah, orang yang apa rimbun daunnya ini ya, yang gaya tok ini. Ini kalau ngomong itu pinter banget, tapi ngomong tok, omong kosong, nggak ada buahnya. Nah, semuanya berpusat pada hidupnya, pada dirinya. Semuanya berpusat hanya pada keluarganya. Semuanya berpusat untuk kepuasan dan kebaikannya. Bahkan ketika berbuat baik pun, itu ada pamrihnya. Enggak tulus. Nah, ini kan mendekati masa-masa pemilihan, betul? Ada orang yang biasanya nggak berbuah, tiba-tiba berbuah. Tapi hati-hati, kadang-kadang buahnya kecut banget. Nah, kapan tahu kalau buahnya kecut? Ya waktu dia nggak kepilih. Atau kalau dia kepilih, lupa. Ya. Lupa siapa kamu. Karena dia pikir semuanya untuk saya. Amsal berkata, si lintah berkata, ini untukku dan untukku. Nggak ada untukmu. Bahkan untuk kita aja nggak ada. Adanya untukku dan untukku.
Jadi kalau berbuat baik itu ada tujuannya. Supaya apa? Supaya orang tepuk tangan. Dia baik sekali. Sehingga kalau nggak ada yang tepuk tangan, kecewa. Ya, ada yang ketawa nih. Pernah ya? Nah, berbuat baik supaya apa? Wah, saya baik sekali, saya bagi-bagi. Ning ojo lali ya, coblos gambarku. Katakan di sini nggak ada. Ya, adanya di luar sana. Dan saya yakin kalau di sini kalau ada yang nyalek pun nggak seperti itu. Karena memang baik. Ya, yang setuju berikan tepuk tangan. Kisah tentang pohon ara ini mengingatkan kita bahwa kita itu Tuhan mau kita untuk terus berbuah di setiap musim. Ya, berbuah lebat dan tetap serta bisa dinikmati banyak orang. Nah, penting sekali dinikmati banyak orang sebab nggak ada pohon buah yang makan buahnya sendiri. Ya. 3 hal tentang fruitful atau berbuah. Pertama itu ditanam. Kita buka bersama di dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah menjadi gemuk dan segar. Saya lihat di sini orangnya seger-seger semua. Ya. Gemuk ini bicara diberkati. Jangan tuh aku kurus. Aku makan yang banyak biar gemuk. Ya, nggak perlu ngubah gitu. Saya ini juga kurus, saudara. Tapi no problem. Yang penting sehat. Dan percayalah, kita semua diberkati Tuhan. Nah. Ya. Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung, batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan itu benar bahwa setiap janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita ketika kita on rule di dalam rule-nya Tuhan. Sebab kadang-kadang kita itu enggak di dalam rule-nya Tuhan, tetapi di dalam rule kita sendiri. Menurut kita benar. Ya. Nah, kata ditanam, di sini kan dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Nah, kata ditanam ini sangat kontras dengan rumput liar. Rumput liar yang ada di tepi jalan. Itu enggak ada yang nanam. Lain dengan rumput yang ada di taman kita. Itu ditanam, betul ya? Nah, rumput yang saya maksud di sini ada rumput liar di jalan. Rumput liar yang ada di kebun kita yang kita maunya enggak ada rumput. Tapi ada rumput liar. Yang kita lakukan ya kita cabut. Nah, kata ditanam ini bicara bahwa kita ada di dalam bait Tuhan. Kita ada di dalam komunitas orang percaya kepada Tuhan. Ini bukan satu kebetulan. Tapi karena Tuhan memang sudah menentukan untuk menyelamatkan kita. Bahkan sejak kita ada di dalam kandungan. Tuhan sudah menentukan kita untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Tuhan sudah menentukan ya, untuk kita menjadi berkat, berbuah, bahkan pada masa tua pun masih berbuah lebat, gemuk dan segar. Hal yang kedua yang sangat penting tentang fruitful life, kehidupan yang berbuah dan bermanfaat adalah apa? Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Karena kita ditanam di bait Allah. Tinggal di dalam Tuhan itu ya artinya bahwa kita ada komunitas di dalam Tuhan.
Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting itu kalau enggak nempel pada pokoknya, itu pasti kering. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jangankan berbuah, kalau ranting itu enggak nempel pada pokoknya, saya pastikan ranting itu pasti kering. Demikian pula kehidupan kita. Kalau kita itu enggak nempel pada pokoknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, jangan pernah berharap untuk kita berbuah. Sebab kita enggak akan mampu kalau kita sendirian. Kalau kita mampu itu karena ada kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kita. Untuk kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa bersukacita itu karena ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk tetap bersukacita di dalam Dia. Sekalipun mungkin keadaan kita buat orang dunia sudah nggak ada harapan. Nggak ada alasan untuk bersukacita. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas, bersukacitalah bukan karena keadaan kita. Bukan karena apa yang terjadi kepada kita. Tapi bersukacitalah karena kita punya Tuhan yang setia. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan, hikmat, dan kemampuan dari Tuhan, itulah yang akan memampukan kita terus berbuah dalam segala situasi dan kondisi. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang tadi seperti si Anton tadi, katanya dimanfaatkan, Anton tadi kan jengkel. Nah puji Tuhan ketemu orang yang bijaksana. Makanya kalau kita itu sharing live, pastikan kita sharing live dengan orang yang bijaksana. Nah coba kalau misalnya sharingnya bukan kepada Sony, tapi kepada Sonto. Mungkin dia nggak bilang, oh kamu ini karena baik makanya kamu ini bermanfaat, makanya balik nolong kamu. Mungkin si Sonto ini akan mengatakan, emangnya kerjaan hanya di tempat itu aja, keluar aja bro. Nah kalau keluar, itu ya kayak pohon, baru ditanam di sini mulai tumbuh. Di sini ada lebih subur, pindah tancap di sini. Sini ada subur, tancap di sini. Enggak pernah berbuah. Hal ketiga, ini yang paling sulit. Betul ini paling sulit. Ini kita bisa kuat kalau kita terus fokus kepada Tuhan. Ini kita bisa kuat kalau kita percaya bahwa janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Yaitu tentang pemangkasan atau pruning. Nah pruning ini dialami oleh semua orang. Ya. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi saudara terkasih, sahabat-sahabat terkasih, saudara mungkin sudah berbuah, tapi Tuhan melihat kapasitas kita bisa berbuah lebih banyak. Nah, kalau kita di pruning, padahal kita sudah berbuah, itu mengucap syukur. Sebab Tuhan lebih tahu kemampuan kita. Kalau kita nggak di pruning, katakanlah buahnya cuma 10, ya kita akan tetap berbuah 10. Tapi Tuhan tahu bahwa kita bisa berbuah 100, 200, bahkan 1000. Tetapi harus melewati proses pruning. Dibersihkan. Dan itu sakit sekali.
proses pruning ini sakit. Ya. Stabil berbuah dan bahkan terus berbuah lebat sangat ditentukan oleh kedewasaan dan karakter seseorang. Tuhan mau kita bertumbuh dewasa. Sebab hanya orang dewasa yang bisa stabil. Baik dalam tekanan maupun penderitaan. Enggak ngeluh dan tetap bertahan di tengah kekecewaan. Siapa yang belum pernah kecewa? Coba angkat tangannya. Nah, loh, betul ini. Serius nih, kalau ada nanti bisa mungkin kita adakan seminar. Cara enggak kecewa gitu. Karena semua orang itu pernah kecewa. Nah, kekecewaan ini bahaya banget. Nah, kecewa ini bisa dengan siapa aja. Termasuk saudara bisa kecewa dengan saya. Pakai jas kok nggak pakai dasi? Lah bagaimana pakai dasi? Lihat model bajunya kan beda, bro. Nah, siapa saja bisa kecewa. Pasangan hidup kita bisa mengecewakan kita. Saya mau tanya, siapa yang belum pernah kecewa dengan pasangan hidupnya? Angkat tangannya. Wah, ini kelompok orang kecewa. Sama, ini ada istri saya. Saya pasti pernah mengecewakan dia. Dan istri saya juga pasti pernah mengecewakan saya. Tapi jangan ditanya ya. Nanti kalau ditanya bisa tambah akrab kita di rumah. Oh, jangan pikir berantem, tambah akrab. Ya. Tidak ada orang yang imun atau kebal terhadap kekecewaan. Dan kekecewaan itu sangat berbahaya. Orang yang kecewa, mungkin kecewa dengan siapa aja lah. Kecewa dengan komunitas, akhirnya mengundurkan diri dari komunitas. Kecewa dengan teman sepelayanan, bisa mengundurkan diri. Wes aku dari jemaat biasa aja. Tahu nggak bahwa pelayanan itu adalah tempat yang paling ideal? Wes saya katakan. Kalau nggak percaya, boleh dicoba. Tempat yang paling ideal untuk membentuk kita menjadi seperti Kristus. Iya. Kan kalau di pelayanan, kesenggol nggak boleh marah. Wah, itu ngaku. Wah, iya, harus bisa menguasai diri. Kalau nggak percaya, praktek daftar pelayanan. Saya yakin semuanya, wah mantap sekali. Tapi saya yakin pasti di sini kuat semua. Ya karena ada Kristus yang berikan kekuatan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang mudah diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Yesus Kristus, yang adalah kepala. Pruning ini adalah proses Tuhan membersihkan kita supaya kita menjadi semakin seperti Dia. Kita tetap berbuah, kita tetap bermanfaat dalam segala situasi dan kondisi. Dewasa rohani adalah sebuah perjuangan. Betul? Dewasa rohani adalah sebuah perjuangan yang harus dijalani oleh setiap orang yang mau berbuah dalam hidupnya. Ya, kalau mau berbuah dalam hidupnya harus dewasa rohani. Nah, kabar baiknya,
Kabar baik atau kabar buruk nih? Saya nggak tahu nih. Karena kita kan bisa melihat dari berbagai macam sisi. Kok bisa gitu, Pak? Nah, kalau begini kan, Bapak Ibu lihat saya dari depan, cakep kan? Ya. Kalau dari belakang, nggak ada wajahnya. Wih, Pak Anton nggak punya hidung. Nah, Tuhan itu mau kita belajar tumbuh dewasa supaya seperti dia. Nah, tadi kabar baiknya atau kabar buruknya adalah tidak ada mujizat. Benar nggak ada mujizat? Nggak ada mujizat untuk proses pendewasaan rohani. Nggak ada mujizat. Dalam nama Yesus, misalnya nih, Bu Siana, dia pasti baik sekali. Nggak bisa. Dan nggak perlu khawatir, karena Bu Siana memang orang baik. Ya, jadi saya kasih contoh, karena saya yakin juga nggak tersinggung. Kalau contoh orang lain, saya takut. Iya, nggak bisa. Jadi yang namanya pertumbuhan rohani itu nggak ada mujizatnya. Itu memang proses yang harus kita lewati. Dan memang menyakitkan. Mengapa? Ya karena pruning. Jadi kalau ada anggota KK yang oleh GKK-nya dikasih tahu, jangan marah. Sebab memang itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk kita semakin berbuah lebat. Yang setuju berikan tepuk tangan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan tentu saja yang bisa menajamkan kita adalah orang di dekat kita. Suatu mimpi indah di siang bolong. Ya, itu. Mimpi indah. Siapa yang kalau siang hari bisa istirahat? Istirahat siang. Oh, ada beberapa. Kalau saya berusaha istirahat siang. Walaupun seperempat jam. Kadang-kadang kebablasan. Karena saya membaca bahwa istirahat siang itu walaupun seperempat jam itu baik untuk kesehatan. Ya kecuali kalau nggak sempat ya nggak disempat-sempatkan. Nggak sampai dong pas lagi meeting, sorry ya aku mau istirahat dulu. Nah, kan nggak mungkin. Ya. Jadi begini, suatu mimpi indah di siang bolong ketika kita mengharapkan ada tempat, ada komunitas di mana kita tidak bertemu dengan orang yang mengecewakan kita. Selalu ada saja orang yang mengecewakan kita. Selalu ada saja orang yang nggak setuju dengan kita. Selalu ada saja orang yang nggak sepikir dengan kita. Tuhan Yesus itu baiknya kayak apa? Betul? Tetapi juga ada orang yang nggak suka sama Yesus. Yesus ada aja yang nggak suka. Saudara ada yang nggak suka baru 1-2 udah baper. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah apa? Musuhmu. Ini kalau seperti ini biasa semua orang bisa. Apa yang mau Tuhan? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah siapa? Musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebab mungkin memang Tuhan mengizinkan ada orang menyakiti kita untuk membuat kita lebih sabar. Karena demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ya, mengasihi musuh dan berdoa buat mereka yang menganiaya kita itu membuat kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Mari para pemuji, ya. Mazmur 119 ayat 71. Nah, ini luar biasa sekali. Kita baca bareng-bareng ya. 3
2, 1. Bahwa berikan tepuk tangan yang paling meriah.